Makasih Pak. Iya Pak, amin. Ditunggu kabar baiknya Pak ya. Mari. Gini amat ya, so banget ya dapat kerja. Gimana lulusan SMK ya? Pemirsa, Sekolah Menengah Kejuruan. Tuh singkatan dari SMK tuh. Ini tuh adalah pendidikan tingkat menengah yang ditempuh agar siswa tuh terampil alias siap dalam bekerja. Tapi kalau misalnya ngelihat data dari Badan Pusat Statistik, SMK tuh artinya susah dapat pekerjaan. Yuk kita bermain dengan data dari BPS. Per Agustus tahun lalu jumlah pengangguran di Indonesia itu ada 8,4 juta orang. Atau 5,8% dari jumlah angkatan kerja yang ada, yaitu 135,5 juta orang. Di dalamnya pengangguran paling banyak disumbangkan oleh lulusan dari SMK. Benarkah? Kita cek datanya. Nah, pemirsa, survei Angkatan Kerja Nasional BPS menguak fakta bahwa betul adanya lulusan SMK yang seharusnya menjadi lumbung padat karya malah menjadi lumbung padat pengangguran. Nih, cek aja nih grafisnya nih. SMK itu menyumbang angka paling banyak itu bisa sampai di atas 9%. Melampaui lulusan SMA, diploma, universitas, bahkan SD. Pemirsa, padahal saat ini referensi masyarakat Indonesia untuk menyekolahkan anaknya paling tinggi itu adalah di SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Hal ini porsinya hampir setengah dari 1.520 responden dari survei yang sudah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Dari data ini nih, berarti tergambar begitu besarnya harapan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Menengah Kejuruan, meskipun sulit mendapatkan pekerjaan. Adik-adik yang sedang bersekolah di SMK tetap semangat belajarnya dan juga tentunya tekun dan harus dari hati. Ingat, niat yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Menyediakan lapangan pekerjaan adalah tugas dari pemerintah. Evaluasi kurikulum itu tugas dari Kementerian Pendidikan. Untuk lapangan pekerjaan itu ada di bawah Kementerian Perekonomian dan juga Kemenko PMK. So, tetap semangat belajar. Elgin Fridianto, Heri Ardi, Business Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi di Business Talk bersama saya Masih Sertarigan. Alumni Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK ini tercatat menjadi salah satu penyumbang angka pengangguran Republik Indonesia saudara. Padahal banyak orang tua yang memilih SMK jadi lanjutan SMP karena menganggap akan lebih cepat kerja. Tapi ternyata faktanya di lapangan berbeda. Apa yang perlu kita ubah kurikulumnya? Ataukah juga bagaimana regulator punya tanggung jawab untuk menyediakan pelatihan bagi alumni SMK? Telah bergabung bersama kita malam ini untuk membahasnya. Ada Pak Afriansyah Nur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Pak Afriansyah. Malam, terima kasih telah bergabung lagi. Dan sudah bergabung juga Pak Anton Jesupit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mbak Masister. Ya, dan melalui Zoom sudah tersambung juga bersama kita Bu Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Dirjen Diksi. Selamat malam Bu Kiki. Selamat malam Mbak. Oke, saya langsung ke fakta dulu kalau begitu ke Pak Anton. Pak Anton, dari tamatan SMK tercatat menjadi penyumbang angka pengangguran terbesar di RI. Apakah memang SDM SMK tidak sesuai kebutuhan dari dunia usaha ataupun industri? Saya kira begini, data itu barangkali perlu dicek juga ya, karena apakah persentase daripada tamatan itu 9% menganggur atau dari total pengangguran, saya tidak tahu ya, tapi itu perlu nanti Bu Kiki yang bisa klarifikasi. Tetapi begini, kalau konsep SMK saya kira sudah paling benar. Karena buktinya kita lihat tetangga saja Malaysia. Malaysia itu mengkopi sistem Jerman. Tentunya Pak Mahathir dia melihat ya, mengevaluasi beberapa sistem beberapa negara. Di sana 80% tamatan SMP masuk SMK. Dan hampir 90% tamatan SMK semua bekerja, sisa bukan tidak dapat pekerjaan, mau meneruskan sekolah atau mau entrepreneur. Nah, kenapa di sana bisa, di sini tidak? Nah, kekurangan kita adalah tentunya kalau kita bicara vokasi, dua pilar utama itu pendidikan dan pelatihan, dan pilar kedua adalah DUDI, yaitu sektor industri. Sebenarnya bukan industri karena ada juga di bidang pertanian, perikanan dan lain-lain ya. Tapi kita bilang saja DUDI atau industri supaya gampang. Nah, ini harus saling mendukung. Jadi tidak bisa SMK jalan sendiri, perusahaan atau katakan DUDI mengeluh tidak ada ini. Nah,
keuntungan kalau kita lihat Jerman lah yang paling ideal ya. Vokasi dijadikan economic strategik. Jadi bukan hanya semata-mata CSR, tapi ekonomi strategik, sehingga walaupun dengan segala banyak krisis, Jerman kan tetap survive. Karena apa? Dia punya tenaga-tenaga terampil yang hebat, dan di sana karena mereka, saya pernah lihat di majalah Der Spiegel mengatakan, orang muda yang tidak punya pekerjaan itu menjadi the dangerous species in the world. Jadi untuk menghindari itu, lantas diberi kompetensi. Nah, sinilah peranan negara, memberikan kompetensi yang paling minimal agar orang muda itu bisa bekerja. Tentunya sistem ini perlu kita diskusikan bersama dunia usaha dan pendidikan dan tentunya pelatihan. Dan yang lebih menarik di Jerman, Pak Wamen, pendidikan dan pelatihan itu menyatu satu sistem. Yaitu kalau ada kompetensi yang tidak lagi disiapkan oleh dunia industri untuk diberi pemagangan, tetapi masih dibutuhkan, masuk BLK. Jadi ini sudah menjadi satu, tetapi jangan lupa di Jerman ada yang namanya BIBB. Komite Nasional yang sangat powerful dan dia membuat kebijakan, policy dan lain-lain, mengevaluasi pelaksana, yaitu di sana Kadin, IHK, harus melaksanakan itu. Jadi tidak ada improvisasi. Dia harus ada kompetensi yang paling minimal dipunyai oleh si calon. Sistemnya jelas begitu ya, dan itu yang belum dibangun di Indonesia. Nah ini ekosistem ini yang kita bersama harus bangun ya. Baik.